barang tuh panjang-panjang banget kayak buat apa sih ngambil layangan bisa tuh. Gala. Kayak gala, iya banyak jarak jauh ya kan. Wah, semua orang ini wah panjang-panjang. Gua bingung tuh bawanya kayak gimana. Belum lagi yang kayak gergaji gede tuh. Wah, gitu nih. Standby terus nih dengan cerita-ceritanya teman-teman penerbangan Halim alumni 96 dan 97. Simak terus aja cerita kita. Kopinya diaduk lagi, dibikin lagi. Mudah-mudahan nggak bosen. Makasih banyak atas atensinya. Nah kalau ente, Kar, masa lalu ente di saat bersekolah, hal apa yang ente anggap nih begitu spektakuler gitu? Maksudnya hal yang sampai saat ini tuh nggak bener tuh gitu. atau apalah, cerita lucu juga nggak masalah atau yang nggak masalah. Ya, ada sih satu bisa kejadian di kelas udah kelas 3. Udah kelas 3? Ya. Kebetulan tuh kalau kelas 3 kan udah pikirannya tuh udah lain ya, udah pecah-pecah nih. Ya, udah soalnya udah fokus sama mau lulus. Ya, lulus sama pelajaran lah ya. Tapi pas itu kejadian udah lama juga waktu ada kelas 3. Kebetulan kelas 1 ini, kelas 1 kita basis Bogor. Waktu itu lagi main ke kapal Bogor, kalau nggak salah, Sempak ya? Oh, 362. Nggak salah ya. Nah ini kita lucu juga sih sebenarnya. Kita lagi ada di rumah. Mereka datang lagi ke rumah. Soalnya inilah apa namanya curhat aja ya. Curhat. Bahwa mereka itu di pas di tengah jalan di daerah Cibinong. Kalau nggak salah itu misalnya juga ada markas nama Cibinong Pusing. Apa namanya? Cibinong Pusing. Cibinong Pusing. Itu gabungan sekolah Bogor, Bang. Oh, mereka gabungan sekolah Kayak Bogor. model pasar Rebo aja gitu loh. Oh, Pasar gitu. Rebo kan gitu. Aliansi. Oh, mereka ribut di situ. Ya ceritanya lagi lewat mau pulang gitu kan, di kapal Sempak lah. Ternyata dijegal gitu. Akhirnya kayak gitu lah. Istilah kata apa namanya itu namanya, kalau itu bahasanya bantai lah namanya. Dibantai. Karena kan udah datanglah ke rumah itu mereka. Rumah ente? Anak kelas 1 tuh. Ada yang inget rumah ente di daerah-daerah situ gitu? Ya, karena anak kan nggak jauh dari Cibinong sama teman kan, istilahnya masih satu tengah-tengah lah. Tengah-tengah gitu kan. Itu maghrib. Kejadiannya itu. Soalnya ya itulah curhat ya mereka dijegat ceritanya. Banyak? Cuman ya lumayan lah, ada 8 orang. 8 orangan. Datang rumah, ya, mereka curhat bahwa mereka istilahnya di pusing ceritanya ya. Akhirnya ya, mereka pengen Balikin lagi gitu kan. Terus saya bilang, wah tadi tuh kita nunggu waktu yang tepat gitu. Itu strategi lah istilah kata. Strategi. Segitunya ya mikirin perang-perangan. Iya. Terus akhirnya saat itu nggak ente izinin untuk balik lagi. Karena saya juga kondisinya juga kan, saya itu kan anak kelas 1 Nggak pede juga. Pengalamannya. Nanti kita bikin misalnya jam Balikin. waktu yang tepat kira-kira nih 2 minggu lagi kita balikin ke sana. Dari itu kebetulan tuh pas minggu dia datang lah. Samperin sana. Tapi formasinya lengkap. Itu cuma Dikit. 7 orang bang. Hah? 7 orang. 7 orang. Iya, lawan yang sabrak-abrak itu di Cibinong Pusing itu. Di flyover. Tapi posisi 7 orang ini kan udah strategi nih, udah rencana. Siapa? Berarti bawa properti dong. Nah, kebetulan aneh nyiapin yang saya kata yang misalnya anak yang bangun atau yang memang doyan waktu zaman itu kalau
masih yang ribut atau apa gitu kan. Itu pengalamannya bang. Pengalaman. Nah, Kapan kebentuk bang? Iya. nah lucunya lagi nih kita sebelum apa ke Cibinong Pusing itu kita bikin surat kaleng dulu. Oh, surat kaleng. Iya ke Mau datang ya kan? ke anak sana ya. Terus gimana cara nyampein surat kaleng itu? Titipin. Ini sama teman yang Sekolah di Bogor. Ya, gitu. Oh, anak sekolah di Bogor. Nitip ke dia. Gua Mau datang ya. datang anak hafal nih. Isinya apa? Ya itu guys, udah apa Cibinong Pusing siap-siap. Nah, anak hafal Padahal datangnya bertujuh ya. iya. Berarti mereka mikirnya wah rame nih. Udah bikin surat segala, anak kapal mau datang, wah rame nih siap-siap. Mereka kan rame pasti. Jadi pas. Ente ngasih bocoran kan, berarti posisinya ente nggak ngebrak, nggak bikin kaget kan. Tapi udah di sana pasti nunggu kan. Ya, udah pasti itu. Ya, anak juga nggak nyangka, cuma 7 orang nih. Misalnya bisa apa sanggup apa? Oh, apa tadinya sebelumnya bikin surat kaleng mikirnya biar kita rame juga ke sana. Ternyata cuma 7. Nggak juga sih. Nggak juga. Seadanya orang Seadanya lain aja. jalan. Tapi emang main kelotok kan langsung ada. Oh iya. Waktu itu apa masalah tuh yang itu tuh si Suti, Ipung, Pung, Yopi Poncol. Yopi Poncol. ya si Peri. Peri, ya Peri si Among, itu pokoknya yang coy itu Ah, bener-bener yang keras-keras. Garis keras ya. Iya, yang ogah balik ya. Kita juga bikin strategi bang. Ini biar kelihatannya rame nih kita nih banyak datangnya itu ya. Kita nyebar. Kita bikin sayang. Oh, gitu. Iya. Pada belakang kosong. Iya. Wah. Nih dilanjutin apa bikin kepo dulu? Bikin kepo. Langsung aja deh berarti. Tuh gimana cara lo nih ngadepin yang sekian banyak hanya dengan 7 gitu kan? Kan perlu mikir nih. Ya, taktik strategi. Tapi masing-masing orang bawa BR. Awal lah. Nggak Nggak semua, cuma ada. 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 Terus gimana strateginya? Nah itu dia strateginya kita bikin dulu di Sayap bang. sebelum kita berangkat ke daging anjing ada bang lari. Di taktik strategi nanti kalau misalkan itu kita bikin sayap, kita pura-pura mundur dulu. Pancing biar maju. Baru nanti kita gerak, gitu kan. Dan terus sebelum itu juga kita jangan turun langsung ke Titiknya. fokus ya. Sebelumnya gitu kan. Kita dulu jauh dulu. Nah, kita ini turun, nah, baru pelan-pelan jalan. Nah, biasalah kita berbaur tuh. Berbaur kita nyebar, dapat satu. Sini ada bacaan Cibinong Pusing. Ya. Oh. Akhirnya udah kan. Ya biasa lah caranya. Akhirnya kita ini juga nih sama anak ini. Anak lo. Oh, dilepas. Anak kapal Kita lepas tangkap lepas ya gitu. Nah. Contoh temennya ya. Suruh bilangin, kita udah datang. Siapin kopi. Ternyata benar-benar From. Wow. Banyak ya? banyak itu. Dari 9 sama itu. Bukan kelas 3 itu. Itu juga nggak nyangka. Tapi banyak kambingnya daripada serigalanya bagaimana? Banyak kambingnya bang. Soalnya posisinya banyak itu nggak jaminan ternyata, karena faktanya demikian dulu kan, ya faktanya demikian ya. Jadi ketika banyak kalameng dikit itu jatuh di mental sih. Ya. Tembus tapi itu. Tembus sampai kosong itu. Sampai kosong. Pusing ya. Apa karena dia mikir ente banyak apa gimana? Ada nggak kepikir ente banyak? Makanya kita itu bikin sayap itu biar Banyak. Iya. malah justru ada bawa satu orang juga anak Cibinong Pusing juga biar dia tahu gitu ini anak kapal bisa kapal gitu kan. Soalnya kan 7, berarti yang bikin sayap itu deketan itu kan berarti kan 43. Cie 43. Kayak main bola aja. Nyebar bang. Belakang kosong. Belakang kosong, nyebar kan. Tapi kan tahu sendiri Di situ ada kerumunan massa juga, kerumunan orang di depan. Depan. di depannya. Yang biasa bang, kalau bawa properti kan
kita geret ke aspal Pak. Biar rapi. Jadi malam kan, jadi itu malam. Malam. Oh malam ya. Jadi Rapi, Pak. jadi BR itu yang bikin ngedon ngedon ya. Ya itu ya yang paling benar-benar ada rasain ya selama itu benar-benar apa momen yang misalnya masih Keinget. gitu loh. Gitu loh. Lawan apa 7 orang lah bisa lawan Gambreng. sebanyak itu gitu loh. Karena juga salut sama anak-anak apa misalnya kelas 1 kelas 2 gitu loh. Kaget mereka ya. Nggak nyangka Bang. Nggak nyangka. Soalnya di otaknya ini ketika adanya surat kaleng, terus adanya yang ketangkep satu terus dilepas, oh pede banget sih nih anak kapalnya banyak kali nih gitu. Yang pertama dipikiran kan, wah, karena kejadian kemarin itu, nih ada aksi balasan dan pasti anak kapal nih, Terbanyak. oh udah mikirin banget nih untuk ngebales kita nih, kayak gitu kan, gitu. Terus pas kejadian itu ya heboh lah istilahnya. Pusing di kapal. Itu sempat ini juga sempat nama kapal tuh kapal lalu Iya. harum lah istilahnya. Naik di situ ya. Dulu juga nggak punya masalah sama anak Cibinong pusing ya. Nah ini yang menarik nih. Hal-hal yang dulu kita lakuin tuh membuat mental kita jadi kebentuk juga sih kayaknya ya. Sendirinya. Iya, dengan sendirinya. Ya ada defend di situ. Gimana cara kita bertahan, tetap sekolah, tetap orang. Gimana caranya tetap orang lu ngargain gua gitu. Ya karena gua kan ngelawan, kayak gitu. Pernah sama gua ya kan. Jadi ada bentukan 90-an itu yang membuat mental orang-orangnya itu akhirnya kalau sekarang kan adem nih. Maksud dalam artian ini kayak buaya angop gitu. Buaya angop. Buaya angop tuh orang yang udah pengalaman saat itu gitu. Maksudnya jangan lu coba gitu. Karena bisa balik lagi kayak gitu kan. Cuman efek baiknya itu kita lebih ngargain orang juga sih. Lebih ngargain orang juga ya. Karena pada dasarnya kan manusia dia bisa ngargain kalau dihargain duluan kan kayak gitu. Respect lah ya. Respect, ada respect di situ. Cuman karena aksinya aja saat itu. Kalau lu pikir berdua nih di saat sekarang ini nih, hal-hal demikian itu efek apa aja sih yang menyebabkan hal demikian? Narkotik kah atau apa kah? Hah? Kita mah murni ya. Nggak ada doping. Nggak ada ya? Cuman saat itu kan begitu mudah juga mendapatkan ya mungkin miras, apa segala macam. Murah lah ibaratnya. Masih murah. Iya. Si murah. Gele masih pinggir jalan. Udah mah kan zaman kita apa namanya Boti. Dipam, ini nih. Iya, boti itu segitu gampangnya kita dapat. Kalau aneh pribadi dari SMP udah dikenalin BK. Iya sama. Ya, Stick ya, stick kan. oh. Gitu. Generasi-generasi yang kalau ente pikir secara luas itu generasi apa? Kita mau diapain ya? Masa nggak ada aktornya ya? Tapi tetap ya namanya orang Indonesia itu kan apa ya, banyak untungnya, maksudnya untung kagak ini, untung kagak. Orangnya sebenarnya woles-woles lah, nyantai-nyantai gitu, slow. Tapi kan masa-masa lalu yang lu alamin tuh, lu ada lagi kejadian spektakuler tuh? Paling kalau zaman gua dulu kelas 3 ya itu aja di Taman Mini. Konser? Konser Dewa. Wih, konser Dewa. Itu gimana tuh? Dewa ya, gua kelas 3 itu. Kelas 3? Kelas 3, kebetulan kita liburin dulu. Di acara apa ya? Libur, cuma tetap anak-anak pada datang ke sekolah. Kan anak kapal begitu bang, acara libur kalau ada acara pas pada ngumpul. Ngumpul di sekolahan. Iya, berangkat dari sekolahan, Taman Mini kan. Dua acara Taman Mini bang. Taman Mini kita datang, dulu belum datang bang. Datang kan, kita jebolin tuh. Kita dulu nyari gratisan bang. Jebol, udah jebol, cuman kita bangun di depan. Ya udah, udah ribut dulu di depan pak. Di depan tahun ini ribut, ya kan, ribut. Kebetulan dia belum datang semua, tidur dia. Kita masuk ke dalam kan. Kita udah masuk dari depan panggung biasa kan kita merasain ya
Rame. lagi Ribut lagi. acaranya berhenti. Sampai berhenti. Kayak gitu siapa vokalisnya? Masih Ari Lasso. Asi Ari Lasso. Lu ngomong apa Ari Lasso? Nggak ngomong apa-apa Ari Lasso? Suruh apa? Slow. Suruh berhenti. Tapi anak-anak pada bisa kan. Ntar gua nggak nyanyi lagi nih. Tapi tetap aja ribut. Apa aja depan panggung gitu. Ribut. Mundur. Dulu gua buaya kita satu. Ya kita basis lain pada datang semua. Enggak bakul doang. Campuran lah. Ada Priuk, ada mana. Tapi itu kejadian saat itu ada korban. Ya korban biasa lah. Luka-luka kecil lah, nggak sampai. Tapi Pala- kalau di kapal sih nggak ada. Pala-pala pitak lah ya. Salah. Tapi akhirnya kondusif apa gimana? Kondusif, karena kita juga udah capek bang. Mereka capek, Kita capek. mereka juga capek. Tarik mundur, kita tarik mundur. Oh, jadi terus story-nya itu bahasanya sama-sama ngudahin ya, ngelarin. Capek juga bang. Ya, di- Berarti lama dong. lumayan. Satu album enggak? Satu album. Soalnya kejadian ini kan ini ya, San. Maksudnya kejadian kolosal. Iya. Wih, kolosal. Sambung terus ya kan. Kejadian kolosal. Ibaratnya kayak film Brahma Kumbara. Gitu loh. Saat itu kolosal karena melibatkan begitu banyaknya pelajar. Kayak gitu. Ya mungkin dari kapal base-base lain ikut hadir, dari Budut juga ikut hadir gitu. Istilahnya memeriahkan suasana saat itu. Biar seru ya kan. Ya kan Budut benderanya udah ketahuan ya kan. Jamaica ya kan. Bendera deh. Oh bener. Rastafara dulu, Bandito. Ketahuan. Itu kan masa-masa lalu nih yang ente-ente berdua alamin saat itu. Nah kita mau ngulik masa kini nih. Masa kini. Aktivitas apa nih San sekarang San? Ya gua mau gawe lah. Gawe industri lah. Industri. Ente kuliah lagi ya, lagi tuh ya? Ke Jayabaya ya? Jayabaya banyak anak kapal juga ya? Enggak? Tahun gua masih angkatan gua nggak ada bang. Biasa ada senior gua nggak ada. Enggak ada? Baru angkatan gua Ke bawah? bawah baru ada. Nah. Jadi ya bisa dibilang di Jayabaya gua angkatan pertama lah anak kapal di situ. Lu Jayabaya mana nih? Yang di Manggis bang teknik. Oh teknik. Jayabaya nggak akur ya sama yang di mana? Romangun apa mana? Ya gitu loh mas. Bener gak? Bener. Soalnya itu ada temen juga anak Jayabaya juga dicerita juga gitu ketidakakuran lu orang. Jayabaya tuh pasti ke bawah aja tuh ya. Lanjut lagi nih kita ceritanya nanti. Lanjut lagi kita ya, ngobrol-ngobrol santai sama alumni penerbangan basis Bagor sambil diiringin musik-musik dari seberang nih kayaknya, karena ada beberapa teman-teman nih, Bung Peter, ada Ambon, nah itulah mereka teman saudara-saudara kita dari Indonesia Timur. Tile kayak gitu. Ada anak-anak Blok M juga di sini. Kita juga ada tuh. Titan juga ada. Nah, tadi kita udah ngebahasin cerita lampaunya ya, cerita lalu nih Iksan sama Dekar nih yang saat itu bersekolah di penerbangan, beberapa kisah yang mereka alami. Ya pada intinya sih cuman apa ya, kangen-kangenan aja ngobrol ya. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini sih kita masih sehat-sehat ya kan, masih ketemu. Jadi kalau kisah lalu itu kan hanya cuman kayak ya bunga-bunga aja. Dulu pernah terjadi sama kita, yang mana kita sekarang ini udah lain lagi mindsetnya, udah nyadarin gitu bahwasannya hal itu suatu hal yang kurang baik lah kayak gitu. Karena udah bukan temanya lagi sekarang untuk kita
ada di posisi seperti itu. Dan teman-teman adik-adik kelas juga ya jangan pernah meniru hal-hal yang pernah dulu kita lakuin gitu. Kita juga bukannya mau menjadi inspirasi gitu, nggak ada gitu. Untuk bijak lagi aja lah mikirnya, bahwasannya masih banyak lah aktivitas lain, action lain yang bisa lu pada pikirin, apalagi yang bisa nguntungin gitu, yang bikin lu punya tambahan duit jajan. Nah, lanjut ke cerita kini nih, sesuai deskripsinya ente kerja sekarang di industri bang. Industri engineering apa gimana? Quality control. Oh, quality control di perusahaan Ya salah satu perusahaan lah. salah satu perusahaan di Tangerang. Berarti rumah masih di apa ngontrak? Udah nggak ini bang, kan dulu masih sekolah tinggal di Bagor lah ya, ibaratnya di daerah Depok ya. Terus sekarang karena udah gawe lah ibaratnya, sekarang pindah ke Tangerang bang, rumah sendiri. Di Tangerang. Sama istri di sana. Keluarga lah. Anak berapa? Anak baru satu bang. Baru satu. Udah usia berapa? Masih kecil bang, balita lah masih. Ya 4 tahun 5 tahun. 4 tahun 5 tahun. Kalau ente kan sekarang aktivitas? Kalau untuk aktivitas sama seperti kayak Iksan, kerja juga. Pada di bidang teknik semua ya? Ya. Oh. Nah, kebetulan saat ini masih kerja di perusahaan yang berhubungan dengan jaringan, Pak. Jaringan ya? Ya, internet lah. Internet ya? Masih di apa? Telkom enggak? Kita punya produk tersendiri. Sendiri ya? Sendiri, ya. Sekarang emang di situ sih ya sekarang ya. Maksudnya dulu kan kita dari mulai apa ya, teknologi tuh cepet banget ya. Maksudnya dari mulai telepon koin, habis telepon koin ada wartel, ada warnet, punya HP. Zaman masih dulu sebelumnya pager, kayak gitu kan. Sekarang jaringannya udah ya kayak apa, provider itu kan harusnya jadi mikir kayak adanya Speedy atau apa, lebih ke jaringan internet yang connecting people-nya tuh lebih gampang ya. Kita bisa kehubung sama teman-teman kita yang di Amerika, di mana segala macam kayak gitu. Sekarang tuh tambah canggih. Nggak canggih. Jaringan ini mah posisinya power di jaringan sekarang. Ya, jadi kekuatan itu di jaringan. Sama kayak anak motor misalnya. Anak motor itu bisa sanusantara temennya. Iya kan? Kita kemana-mana ada temen. Nah, itu lebih mantep tuh. Terus nih, kalau cerita kininya kita udah tahu nih teman-teman. Ente udah keluarga juga? Alhamdulillah sudah. Anak? Kebetulan udah 4. Weh, sama kayak aneh nih. Juniornya udah 4. Alhamdulillah ya. Rumah rame ya? Rame ya? Rame benar-benar. Lagi ya, tidur bareng satu kamar jadi 6. Iya, Kumpul ya. Iya, kumpul. Yang besar, Kar? yang besar kebetulan kita sudah sekolah SMP. SMP. Paling kecil? Paling kecil umurnya 3 tahun 9 bulan. Oh, 4 tahunan lah. rezeki ada aja ya? Ya, alhamdulillah. Banyak bersyukur dikasih lagi ya. Terus kalau untuk motivasi ente nih berdua untuk pelajar-pelajar kita khususnya nih penerbangan pada khususnya ataupun kita global juga lah mandangnya, juga pelajar-pelajar lain lah atau rival kita belajarnya tuh kira-kira apa nih mereka nih harusnya di saat sekarang ini nih 2020 ini harusnya baiknya nih mereka ngapain gitu, baiknya ngapain gitu. Mungkin ada panduan dari ente-ente yang udah jadi senior kan, udah pernah ngerasain. Tapi sekarang kan udah banyak nih yang istilahnya stop tawuran kayak gitu kan. Aja bang. Iya. Iya. Tapi udah cakep kan? Iya. Udah bagus gitu. Udah berkurang lah. Udah bagus karena ada
gerakan yang meneriakan itu gitu. Kalau posisi masih adanya tawuran kan tinggal kerugian Anda tanggung sendiri kan gitu. Tanggung sendiri aja kalau masih tawuran di masa-masa seperti ini. Gitu kan. Masa ini kan kalau masih tawuran kayaknya rugi banget gitu. Rugi banget. Nah, itu apa tuh? Ya kalau dari gua sih ya itu tadi, dulu kita pernah ngalamin lah ribut kayak apa, sekolah kita terbengkalai lah dalam artian asli terbengkalai ya. Terbengkalai otomatis. Ente mau jadi pilot nggak jadi? Ya, capek wah, boro-boro mikirin pelajaran gitu kan, capek gitu. Ya kalau sekarang kalau itu ya dengan sekolah yang benar. Buat taruna-taruna kita nih ya, yang bener lah sekolahnya. Bener lah, karena udah nggak zamannya juga bang. Sekarang persaingan semakin ketat bang. Oh, kompetisinya. Kompetisi semakin ketat, kalau dia masih begitu aja ya singkir sama zaman. Singgir remaja. Kasian gitu. Kasian ya. Kalau kita itu memang udah terlanjur lah. Lanjur basah. Akhirnya siap. Berenang saat itu ya. Nggak mau lah sekarang. Gaya bebas. Bisa berubah ya udahlah. Ya sekolah yang bener lah gitu kan. Yang kayak gue orang gitu kan. Iya. Sekolahnya udah capek gitu kan. Boro-boro mikirin Mungkin pelajaran. mereka akan dapat hal yang lebih baik lagi ya. Kalau emang mereka kayak di penerbangan ini kan skupnya sendiri nih, asli di khusus gitu, nggak umum. Jadi kalau mereka benar-benar ngulitin pelajaran, insya Allah kali mau ada di dunia penerbangan kan, minimal teknisi, mereka jadi pilot, apa kan keren tuh. Karena unggulan kita juga udah banyak Ya kan, banyaknya TNI AU ya, di Paskas gitu. Jadi teknisi di Garuda, jadi pilot di Garuda kan Iya. ada lah. Senior. Wah, gimana caranya orang tua bisa bangga lah ya. Kalau kita kan udah terlanjur pak, udah kejebur gitu kan, mau gimana lah. Tapi keren ya, maksudnya teman-teman kita ex-rival kita juga tahun-tahun 90-an mereka juga sama-sama neriakin ini gitu, maksudnya udah guyup karena ngobrol yang dulu-dulu. Lagian juga ketika kita ketemu di kerjaan mah dulu rival lah ibaratnya kan. Iya. Biasa lagi gitu. Akhirnya ketemu di kerjaan ya, Iya. sama-sama nyari duit. Iya. Paling ketawa-tawa banget. Tawa doang. Tenang masalah lalu. Iya. Tawa-tawa aja. Alhamdulillah jadi nambah temen. Saudara. Itu aja. Ya, lagi ngapain kita juga berlanjut bang, nggak ada gunanya. Iya, termasuk kena bego ya? Kena bego ya? Iya, sekarang kan gue tanya, lu punya masalah? Kagak. Iya, mereka kalau gue tanya juga sama. Lu punya masalah apa sama kapal? Nggak ada nyok. Kan kena bego. Padahal kita sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang-orang pada saat itu kita tunas-tunas. Orang-orang yang akhirnya nanti menggantikan pemimpin kita masa depan kan gitu. Iya kan? Begitu indahnya Indonesia. Kan gila. Lu main aja dulu ke Jawa Barat, nggak usah ke tempat lain. Itu udah gila banget tuh Indonesia. Surga lah di sini. Kan sayang kalau kita saling bantai. Salah gitu. Ada suatu hal yang salah. Gitu. Itu super power misinya. Orang bilang Soviet adidaya. Pecah Soviet. Ya kan? Nih adidaya di sini. Indonesia. Lu bikin produk lu sendiri. Produk Indonesia. Kita pakai, kita kembangin. Jadi ya mudah-mudahan sih pemimpinnya ke depan lebih baik lagi. Kayak gitu. Ente Kar gimana Kar? Masukan-masukan lah. Ya nggak jauh sama yang kayak Iksan. Nggak jauh, dekat dong berarti. Iya. Kita lanjutin lagi nih quote-quote-nya dari Bang Dekar nanti. Lanjut lagi kita dengan obrolan teman-teman. Sudah masuk ke cerita lalunya, udah kita bahas, ngobrol-ngobrol. Cerita kininya kita udah sama-sama tahu. Bang Iksan di mana, Bang Dekar di mana posisinya. Mungkin teman-teman yang nonton, teman-teman lama yang belum ketemu akhirnya jadi tahu kabarnya Bang Dekar, Bang Iksan gitu. Jadi kalau kangen sih kangen. Kan teman kita banyak nih, ya kan? 96 ratingnya nih ada berapa banyak, ada berapa kelas.
Satu kelas dikali berapa? Kan banyak teman kita. Apa semua udah ketemu? Belum kan? Kabar saya banyak yang nggak ketemu bang. Iya, makanya kali aja kan lagi yang di Amerika nih teman kita nonton. Amer ini nggak? Amerini, Ame Jenap. Tuh, ya kan? Nonton dia. Wah, si Iksano, si Dekarno, wah bisa ngontek KTS buat tahu kabar CS ini. Itu lanjut untuk temu kangen bisa. Gitu. Jadi adanya KTS juga untuk kita bisa nyambung tali silaturahimnya teman-teman penerbangan, dan juga masih sense of belonging kita terhadap alma mater yang masih kita jaga dengan baik, dan juga berharap ke depan taruna-taruna kita tuh lebih oke lagi, lebih baik lagi gitu. Gimana Kar, ente? Quote-nya, masukan lah buat adik-adik kita dan pelajar-pelajar Indonesia nih pada khususnya. Jakarta dulu deh, nggak usah jauh-jauh. Tapi udah lumayan, udah kalem lah, kalem. Nah, kalau bisa sih untuk saat ini, untuk seterusnya lah, untuk pelajar zaman sekarang jangan sampai terulang seperti zaman dulu itu kurang yang berbau-bau diselamatkan, Cari duit, belajar. yang nggak benar ya. Jangan lagi ya. Khawatir ya, soalnya mereka kan jadi anak-anak kita. Jadi bapak teman kita udah ada anak yang jadi STM. Anak lo mau disekolahin kapal nggak? Masih jauh, Bura. Oh masih jauh. Tapi beberapa yang udah deket sekolahin nggak ya? Kalau masih tawuran, tar dulu deh. Jadi khawatir sendiri kan. Mikir jarak terlalu jauh. Iya. Itu juga yang dipikirin orang tua kita sebenarnya dulu. Cuman kita nggak pikirin. Gagal lah. Baru sekarang jadi orang tua kepikiran. Ya baru sekarang berasa gitu ya. Kita jadi orang tua ya. Ya gitu ya. Terus apa lagi kan? Ya kalau bisa ya untuk masa sekarang ya, pelajar sekarang ya, misalnya belajar dengan misalnya ya benar-benar sungguh-sungguh, atau misalnya ya belajar, ya itulah maksudnya yang positif aja gitu. Untuk ini juga, untuk apa? Masa depan juga. Mereka tunas-tunas bangsa saat ini. Iya betul. Iya. Oh, mereka yang bakal gantiin pemimpin nanti. Kualitasnya tuh harus oke. Jangan lagi dikenalin BK, Nipam, Reportir, Double R, Dumolit. Pengalaman guys. Sebutin semua aja ya. Nah, iya, sampai tidur lupa lepas sepatu. Maghrib dikata pagi. Betul. Pakaian sekolah berangkat. Ataunya maghrib. Kan gawat. Gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi mau diceritain nggak? Untuk Bagor gimana nih teman-teman Bagor, mungkin yang belum hadir atau gimana, atau membuat Bagor lebih besar lagi, banyak aktivitas, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Bagor? Oh, dari gua sih ya Silaturahimnya dijaga lah. dijaga. Terus yang ibaratnya belum bisa ngumpul ya, kalau ada waktu luangkan kita silaturahmi gitu kan. Iya. Karena Bagor sendiri ada planning lah, kita punya planning buat nyantunin teman-teman kita yang sudah almarhum Bang. Oh iya. Jadi Berarti ada list anak-anaknya juga ya? Anak-anaknya kita pikirin nih, soalnya kita omnya kan? Itu udah berjalan, Mbak. Udah jalan, alhamdulillah ya. Dari sebelumnya lah ya. Cuman baru sekali kita udah berjalan, kita list. Jadi kita mana patungan lah. Berarti anaknya Bobby tahu? Bobby belum punya anak. Oh, Bobby belum punya anak, meninggal ya? Ya, itu masih bujangan ya. Masih bujangan, nggak adanya ya? Ya, bangun. Iya, keren tuh. Ya, jadi yang udah ya jadi anak yatim ya kan. Jadi Kita pikirin. teman kita yang udah tua, anak-anaknya coba kita santunin, maupun secara nominal mungkin nggak seberapa ya. Iya. Paling nggak ada perhatian lah Ada perhatian. dari teman-teman gitu kan. Ibaratnya bisa dibilang anak lo anak gue juga lah, kayak gitu. Misalnya katakanlah, iya
kita masih silaturahim kayak begini, mereka nanti besar atau apa, insya Allah kita mungkin lebih mapan, lebih enak kerja kita, bisa bantu angkat mereka gitu. Ada om-omnya di sini kayak gitu. Itu keren. Bagor udah mulai berjalan Pak. Jalan ya. Galis siapa nih alumni yang sudah nggak ada lah, dia masih ada anak atau apa udah kita list, coba kita santuni khusus di Bagor ya. Iya. Makanya teman-teman yang belum gabung, nah, coba kita bergabung, jangan berpikir kita tuh nongkrong hanya sekedar nongkrong gitu. Ya. Jadi ada positifnya juga lah. Ya, buka pintu rezeki dengan silaturahmi ini kan istilahnya buka peluang-peluang. Silaturahmi gini silaturahmi gini kalau kita memudahkan apa namanya Pedulian. pedulian juga, Iya. dan umur juga. Iya. Gitu loh. Soalnya numpang lewat juga ya. Jadi buat nembus-nembus harus banyak lakuin yang baik-baik gitu. Itu masa lalu ya kan. Gitu hutang-hutang Dosa lah itu. hutang-hutang kebajingan dulu itu. Istilahnya yang orang punya topi, ini buat gua. Sepatu buat gua. Kalau enggak Sekarang harus banyak-banyak sedekah katanya. Kalau kita pernah begitu-begitu, soalnya mau mulangin bingung, nggak kenal orangnya. di jalan. Pesen ente gitu juga sama ya. Nah, Nggak jauh lah, sama lah. nggak jauh lah. Dia nggak mau jauh terus kayaknya. Berdekatan. Karena kita angkatannya juga nggak jauh Bang. Angkatannya nggak jauh. Iya. Oke, baiklah. Mungkin Mbak segitu aja cerita kita sama teman-teman Bagor nih, Bang Dekar dan Bang Iksan. Teman-teman udah tahu cerita-cerita mereka pada saat bersekolah, terus saat kininya seperti apa, dan harapan-harapan nantinya dari mereka buat para pelajar penerbangan pada khususnya, dan juga pelajar-pelajar lain nih di Jakarta. Untuk teman-teman yang udah nontonin KTS, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas komen-komennya yang membangun. Semoga channel ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi, juga sebagai edukasi untuk kita semua berbuat lebih baik lagi lah, memperbaiki diri lah gitu. Terima kasih banyak udah datang, udah jadi narsum. Sehat selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu udara.